Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita sebaiknya menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Ya, bisa Garuda Pancasila atau Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, Tumpah darahku. Sekarang setelah selesai menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, supaya pembelajaran kita lebih semangat, lebih ceria, dan lebih menggembirakan, maka sebaiknya kita ice breaking. Buka mulut, tertawa satu kali. Ha. Buka mulut, tertawa dua kali. Ha ha. Buka mulut, tertawa tiga kali. Ha ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Kedua tangan bertepuk satu kali. Kedua tangan bertepuk dua kali. Kedua tangan bertepuk tiga kali. Kedua tangan tepuk banyak, bilang hore. Ya, sekarang Ibu Guru akan memeriksa kehadirannya terlebih dahulu. Coba saya perhatikan ada berapa orang yang tidak hadir ya. Adinda, Alpa, siapa lagi? Agustina. Sekarang coba diperhatikan kerapian dan kebersihannya. Ya. Sudah rapi semua pakaiannya? Di bawah tempat duduk dan mejanya masih ada kotoran? Iya, pakai kita lip pinggang. Ya, yang ada kotoran di bawah dipungut, buang di tempat sampah. Oke, sekarang ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat suatu kesepakatan belajar. Ya. Yang pertama, coba dilihat gambar pertama. Nih, gambar apa ini? Memperhatikan Ibu Guru saat menjelaskan. Terus yang kedua ini apa maksudnya? Jangan tidur saat belajar atau berbaring. Terus ini? Iya, jangan ribut atau menjaga ketertiban di dalam kelas. Ini apa? Kalau mau bertanya atau menjawab, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Gambar apa ini? Iya, betul. Tidak boleh keluar masuk di dalam kelas tanpa izin. Oke. Jadi itu adalah kesepakatan belajar kita pada hari ini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ada yang mau ditambah atau ada yang mau dikurang? Atau sudah pas? Sudah pas. Ya, tadi Ibu Guru sebelumnya sudah jelaskan bahwa kita akan belajar tentang konsep dari coding dan kecerdasan artifisial. Ya, yang mana kecerdasan artifisial itu adalah nama lain dari artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI. Biasa dengar AI toh? AI. Biasa dengar toh? Sekarang apalagi di HP, semua punya HP tidak di rumah? Punya. Nah, sekarang di HP itu banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan AI. Ya, AI. Iya. Sekarang sudah zamannya canggih teknologi. Nah, sebelum lanjut, Ibu Guru ada pertanyaan pemantik, ya. Coba diperhatikan. Di sini, siapa yang pernah bermain game di HP? Saya. Coba judul gamenya apa? Coba. Roblox. Nah,
Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana suatu HP atau suatu komputer itu bisa mengerti apa yang kita perintahkan? Biasa tidak, kalau kalian misalnya buka YouTube atau buka TikTok, apa yang sering muncul di dalam YouTube itu atau TikTok itu adalah apa yang sering kalian lihat. Apa yang sering kita lihat, itu yang sering muncul. Itu artinya komputer atau handphone itu bisa mengerti apa yang kita mau. Iya, kenapa bisa dia mengerti sementara dia bukan manusia? Oh, jadi kayak saya juga pernah kayak gitu, Guru. Bagaimana? Aku sambil laptop. Saya suka nonton kayu dengan Cameo. Pertanyaan berikutnya, mengapa HP atau ponsel itu bisa mengenali wajah atau suara kita? Nah, sebelumnya Ibu Guru akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian tentang komputer yang mana lebih terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Ya. Karena ini namanya asesmen awal, Ibu Guru mau tahu bagaimana kemampuan awal kalian tentang materi kita, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang coba perhatiannya kembali ke sini. Setelah asesmen awal tadi Ibu Guru sudah periksa, Ibu Guru sudah tahu bagaimana kemampuan awal kalian, pengetahuan dasar kalian tentang coding ini dan kecerdasan artifisial. Baik, jadi materi kita pada hari ini kita akan mengenal bagaimana itu coding, bagaimana konsep dasar dari coding dan juga konsep dari kecerdasan artifisial. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah siswa mampu mendefinisikan konsep dasar coding dengan tepat melalui proses inquiry, jadi proses menemukan. Terus siswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI dengan tepat melalui proses inquiry. Ya. Adapun manfaat dari mempelajari materi ini adalah untuk melatih siswa agar dapat berpikir logis, terstruktur, terus kreatif, dan problem solving atau menyelesaikan masalah, serta mengenalkan siswa pada teknologi cerdas. Ya, jadi banyak teknologi sekarang yang sangat cerdas, menumbuhkan rasa ingin tahu dan membentuk sikap bijak dalam menggunakan teknologi. Jadi dalam menggunakan teknologi itu kita harus bijaksana. Jangan sampai kita salah gunakan. Iya, apalagi zaman sekarang toh, kalau orang yang tidak punya etika, karena dia sudah jago teknologi, dia gunakan hal-hal yang tidak bagus. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ibu Guru akan menampilkan bagaimana sih sebenarnya contoh coding dan AI itu sendiri. Nah, di sini di depan kalian Ibu Guru sudah bawa mobil. Ya. Mobil ini dia adalah salah satu dari contoh coding. Kenapa? Karena dia sudah diprogram oleh pembuatnya sehingga dia bisa bergerak. Ya. Saya contoh ya. Di sini saya putar. Ini kenapa bisa dia bunyi? Dia bisa bergerak. Ya. Kenapa dia bisa jalan? Ya. Kenapa dia bisa jalan ini? Karena dia sudah diprogram oleh si pembuatnya. Dia tidak mungkin akan maju atau mundur sendiri atau berputar sendiri tanpa ada yang program. Kalau AI atau kecerdasan buatan, contohnya itu misalnya yang biasa kalian gunakan untuk mencari PR, apa? Aplikasi apa? Cici. Cici itu adalah salah satu kecerdasan buatan. Kalian tinggal memasukkan soal, dia tahu jawabannya. Seperti itu ya. Atau misalnya contoh, kalau Ibu Guru tunjukkan di sini, misalnya ChatGPT. Pernah dengar ChatGPT? Nih, tinggal ketik ChatGPT, bisa juga diketik di HP ya.
Nah, di sini tinggal kita tulis apa yang kita mau. Contoh misalnya, coba Anur, apa yang mau Anur tahu atau Anur cari? Atau Anur perintah? Buatkan saya jadwal belajar di rumah saya kelas 5 SD. Nah, coba kita enter. Baik, saya buatkan jadwal belajar di rumah untuk kelas 5 SD. Muncul di situ Senin pagi, bangun pagi, itu ya, siang, ini sore. Misalnya mau Ki bertanya, coding itu apa sih? Toh? Nah, nanti dia jawab. Pertanyaan bagus sekali. Coding itu sebenarnya singkatan dari coding, artinya menulis perintah atau instruksi di komputer dengan menggunakan bahasa khusus atau bahasa pemrograman supaya komputer atau robot atau aplikasi bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Nah, contohnya AI juga misalnya yang tadi kalau mau pakai apa? Mau buka HP dikunci pakai sensor wajah, itu kecerdasan buatan. Oke, sekarang dari yang Ibu sudah jelaskan tadi, ada tidak yang mau ditanyakan terkait dengan coding? Siapa yang buat? Jadi AI itu dia kan bermacam-macam aplikasi. Semua itu pembuatnya berbeda-beda. Iya, termasuk anomali itu adalah salah satu kecerdasan buatan. Karena AI orang bisa menggabung-gabungkan lain kepalanya, lain ekornya, begitu toh? Itu kan toh, begitu kan modelnya? Iya, apalagi sampai gambarnya bisa bergerak. Itu namanya salah satu adalah kecerdasan buatan. Iya, AI. Oke. Sekarang Ibu Guru akan menampilkan bahan bacaan singkat. Ya, silakan kalian tulis materi dari KKA ini. Sini Bu Guru sudah siapkan. Nih. Ya, silakan ditulis baru dibaca-baca. Ya, sambil ditulis, sambil dibaca-baca ya. Supaya apa yang kalian tulis itu dipahami. Nanti tinggal ditanyakan kalau ada yang kurang dimengerti. Konsep dasar coding. Apa itu coding? Coding adalah cara manusia memberi instruksi kepada komputer. Jadi kita memberi instruksi atau perintah yang kayak tadi toh. Ibarat kita berbicara dengan teman menggunakan bahasa Indonesia. Komputer juga punya bisa bahasa yang dipahami. Seperti Scratch, Python, C++, dan lainnya. Contoh coding sederhana, jika kita ingin membuat kucing di aplikasi Scratch berjalan 10 langkah, maka ada kode-kode yang diberikan. Tuh. Sekarang Ibu Guru akan menampilkan video pembelajaran yang akan menjelaskan tentang coding. Nih, silakan dilihat, dinonton videonya. Oke, pengertian coding ini saya mau tanya dulu nih, boleh direspon di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu ini lebih awam coding atau lebih awam AI? Lebih ingin tahu mendalam coding atau ingin tahu AI? Silakan ditulis di kolom chat, coding atau AI begitu aja. Silakan. Keduanya, oke. Enggak, ketiganya sekali ya Mas. Oke, keduanya juga. Oh, ini seperti ingin tahu keduanya ya. Komputer tahu ya bagaimana cara mengerjakan tugas tertentu. Misalnya kalau Bapak Ibu pakai Microsoft Word ya, kita mau mencetak dokumen kita, mau ngeprint dokumen kita mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan
terkait bahan bacaan dengan video tadi? Silakan. Tanyakan. Jadi apa tadi itu coding? Apa itu coding? Iya. Jadi coding itu adalah memberi perintah kepada komputer. Kalau kecerdasan buatan, apa itu kecerdasan buatan? AI. Iya. Dia berkaitan dengan coding atau perintah yang kita berikan. Oke. Lanjut. Sekarang supaya lebih semangat kita ice breaking lagi. Iya. Oke, coba berdiri dulu semua. Ya. Ya, oke. Coba berhadap-hadapan dengan temannya. Berhadap-hadapan. Ini coba yang siapa? Cika, coba sama-sama dulu Anita. Sana, ayo. Cika sama Anita. Berhadapan dengan teman sebangkunya. Kayak gini tuh guru. Oh iya, Akbar. Nanti ada Siva toh? Iya. Coba semua sudah siap? Coba satu pulpennya simpan di tengah. Oke. Satu kan mejanya. Ya, simpan di tengah pulpennya. Perhatikan instruksinya Ibu Guru. Kalau Ibu Guru bilang pegang, maka pulpennya dipegang. Kalau Ibu Guru bilang lihat, maka dilihat. Kalau Ibu Guru bilang ambil, maka baku lumba diambil. Oke? Ya, supaya tetap fokus dan konsentrasi. Sudah ada semua pulpen di tengah? Satu saja ya, satu di tengah, di tengah. Di tengah. Kasih di tengah. Oke. Bisa kita mulai? Satu saja ya, baku lumba diambil. Ya. Pegang. Bukan diambil ya, pegang. Lihat. Pegang. Ya. Lihat. Ambil. Ya. Ya. Oke. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi perhatiannya. Sekarang kita akan bagi secara berkelompok. Kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Di sini Bu Guru sudah ada LKPD. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Iya. Oke, silakan bekerja dengan kelompoknya. Ya. Ya. Oke, silakan kerja kelompok. Ya. Ini siapa ini? Nurasika. Oke, baik. Coba diperhatikan. Jadi instruksinya adalah ya. Baca doa sebelum mengerjakan, kemudian jawablah pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Di sini ada 2 nomor, ya. Yang pertama adalah kalian menjelaskan bagaimana konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian nomor 2, bagaimana hubungan tentang coding antara coding dan AI. Jadi dibuat dalam bentuk peta konsep. Oke, silakan dikerjakan. Oke, baik. Ada yang sudah selesai? Sudah. Nah, siapa yang mau bacakan hasilnya? Oke, silakan. Kelompok berapa ini? Ya. Ayo dibacakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aura Mika Ida Ulfa dari kelompok 3 kelas 5.
Bagaimana konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial menurut Basam sendiri? Coding adalah perintah yang diberikan kepada komputer. AI adalah kecerdasan buatan. Buatlah peta konsep sederhana tentang hubungan antara coding dan AI. Coding ke AI menghasilkan model dan gambar AI. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, karena semuanya sudah selesai, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, bahwa coding adalah suatu perintah yang diberikan kepada komputer. Kalau AI itu, iya, kecerdasan buatan, iya. Oke. Nah, setelah mempelajari materi kita pada hari ini, maka kita akan melakukan refleksi. Nanti silakan angkat tangan yang mau menjawab. Yang pertama, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Mana? Coba siapa yang mau menjawab? Yang lain siapa? Oke, yang paling menarik tadi setelah kita belajar yang mananya yang menarik? Oh, ice breakingnya. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini itu penting untuk dipelajari? Penting. Apa manfaatnya kita belajar tentang ini, tentang coding dan AI? Apa manfaatnya? Iya, ilmu kita bertambah supaya kita bisa bisa tahu bagaimana cara memberikan perintah ke dalam komputer. Ya. Terus apa hambatan atau kesulitan yang kalian hadapi pada saat pembelajaran tadi? Apa yang menurut kalian masih sulit? Hah? Membuat perintahnya masih susah. Ya. Jadi kalau mau membuat perintah itu harus yang jelas. Harus yang lengkap, terstruktur, ya. Supaya komputer juga bisa paham perintah apa yang kita berikan. Nah, sekarang sebagai di akhir pembelajaran, Ibu Guru akan memberikan evaluasi supaya Ibu Guru tahu bagaimana tingkat kemampuan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Jadi harapannya hasil dari asesmen awal tadi kalian belum tahu, tapi setelah belajar maka hasilnya lebih baik. Ya, oke. Di sini sudah ada soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Tulis namanya, terus tulis nomor 1 apa jawabannya sampai nomor 5. Jangan lupa tulis namanya, nah. Oke, baik. Setelah pembelajaran kita hari ini, saya rasa kalian sudah cukup mengerti, ya. Kalaupun masih ada yang belum dipahami, nanti kita akan perkuat lagi di pertemuan berikutnya. Tadi sudah kerja kelompoknya juga sudah lumayan bagus. Kedepannya kita akan usahakan lebih banyak praktik lagi supaya kalian lebih mengerti. Oke, berikan tepuk tangan semua dulu untuk kalian semua. Ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu Guru ada kuis, ya. Soalnya ada 2 nomor, silakan angkat tangan saja yang mau menjawab. Oke, ya. Ya, di sini ada 2 nomor, ada 2 box. Siapa yang mau naik ke atas menanyakan? Pilih box mana yang mau dipilih. Dipencet boxnya yang mana? Oke, sudah muncul soalnya. Silakan dibaca. Mika, dipilih A atau B. Perbedaan utama antara coding dan AI adalah
Nah, B. Oke, coba kita lihat benar atau salah? Iya, benar. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Satu box lagi. Satu box lagi. Ah, laki-laki. Ah, Lutfi. Ayo. Ya. Nanti pertemuan berikutnya kita kasih banyak-banyak. Oke, coba dipilih box 1. Sana di depan, Lutfi. Oke, soalnya sudah keluar. Coding adalah dipilih. Oke, A, kita lihat apakah benar atau salah. Iya. Tepuk tangan dulu. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita ice breaking lagi ya. Kita ice breaking tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu lagi. Tepuk semangat. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menerapkan konsep coding dan kecerdasan artifisial. Ya, oke. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Bukunya silakan disimpan ke dalam tasnya masing-masing, dirapikan bukunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.